Pastinya dari kita semua nggak ada yang tahu kalau merajut itu dulu pertama kali dilakukan oleh kaum laki-laki. Hello moms, welcome to my channel, The Ica Closet. Halo moms, kakak yang cantik dan ganteng, welcome back to my channel The Ica Closet. Video kali ini aku nggak akan lanjut. Video kali ini aku mau kasih sedikit info tentang rajutan di masa dahulu. Simak yuk videonya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sejarah rajutan, aku mau kasih tahu dulu tentang hakpen. Jadi hakpen itu ada berbagai macam jenis ya. Ini ada aluminium, ada juga di pasaran yang terbuat dari kayu atau plastik memang, atau ada juga yang ujungnya ini aluminium dan ada gagangnya karet itu. Dan ini juga ada macam-macam ukurannya. Ini ada yang panjang. Yang panjang ini berguna banget untuk kalau kita buat tunisian ya. Dan ini yang pendek, yang biasa. Yang kecil ini besar, biasanya buat t-shirt yarn. Ini ada tulip. Tulip ini kadang-kadang beda ya, bukan kadang-kadang, emang ukurannya beda sama yang ukuran ini. Jadi awalnya sekarang aku mau kasih tahu dulu comfort hakpen. Sekarang kita bahas dulu tentang comfort hakpen dari tulip ke ini ya, ukuran UK ya biasanya ini ya. Comfort hakpen aku sebutin sedikit aja ya, nggak usah semuanya, karena kalau aku sebutin semuanya durasinya akan panjang. Nanti untuk keterangan lebih lanjutnya aku taruh di description box ya moms. Jadi sebagai contoh aja, di sini kan kalau tulip itu ada 5 per ya 6 per 0. Jadi 1/0 sama dengan 1,80 mm. Untuk yang selanjutnya nanti aku taruh di deskripsi box ya man. Ada yang tahu asal mulanya rajutan? Pasalnya memang belum banyak orang yang tahu. Belum ada bukti jelas asal mulanya rajutan. Siapa pelopor rajutan pertama kali, berasal dari mana, dan dimulai tahun berapa. Selama ini kita senang banget ngerajut, tapi kita nggak tahu kan asal mulanya. Dari beberapa informasi yang udah aku cari, di Mesir infonya pada tahun 1000 Masehi terdapat kaos kaki yang bermotif kaligrafi, dan motifnya itu katanya sangat rumit. Dan diduga-duga teknik yang kita pakai sekarang ternyata itu dari zaman dahulu udah ada teknik itu, dan itu katanya berasal dari Timur Tengah loh mams. Banyak periset dan pemerhati dunia rajut berpendapat kalau teknik rajutan itu berasal dari Timur Tengah. Julie Ticker adalah salah satu periset sejarah rajutan yang telah menulis artikel dengan judul History of Knitting. Artikelnya bisa kalian baca di www.knitty.com. Ada 2 alasan kenapa rajutan berasal dari Timur Tengah. 1. Bahan rajutan kuno yang ditemukan berbahan benang dan berasal dari sutra dan katun. Yang kedua, tekniknya hampir semua dimulai dari kanan ke kiri seperti menulis Arab. Kalau cara penulisan Eropa kan dari kiri ke kanan ya, jadinya yakin banget kalau itu dari Timur Tengah, karena tekniknya itu kita mulai dari kanan ke kiri seperti menulis Arab ya mams. Dan tahu nggak mams, hampir semua perajut pada zaman itu dilakukan oleh laki-laki. Dan pada zaman itu, seorang pemuda yang ingin bergabung dalam satu komunitas rajut, dia harus dites dulu. Jadi dites dulu untuk membuat sebuah karya. Jika dia sudah menghasilkan karya rajutan, maka dia sudah pantas diberi gelar Master Perajut dan diperbolehkan untuk menerima murid.
Dan pada zaman itu, bagi master prajut itu harus menghasilkan hasil karya yang berkualitas dari bahan maupun motifnya. Jika mereka melanggar dari peraturan itu, mereka akan dikeluarkan dari komunitas dan dicopot gelarnya. Namun seiring perkembangan zaman, para prajut mungkin para prajut zaman dahulu itu yang melanggar peraturan itu dikeluarkan dari suatu komunitas. Ketika dia keluar, dia pastinya karena dengan hobinya itu yang merajut, dia suka merajut, dia menginformasikan teknik rajut itu kepada masyarakat luas, dan akhirnya berkembang dan seluruh masyarakat mengenal apa itu rajutan. Dan dari situlah rajutan itu berkembang ke berbagai negara. Pastinya dari kita semua nggak ada yang tahu kalau merajut itu dulu pertama kali dilakukan oleh kaum laki-laki. Karena yang kita tahu kalau di film kartun tuh zaman dulu itu ada nenek-nenek duduk dengan rajutannya, Mams ya. Jadi terbenak di otak kita itu kalau yang suka ngerajut itu ya nenek-nenek zaman dulu awalnya, padahal laki-laki loh. Ketika terjadinya revolusi industri di Inggris, pada saat itulah ditemukannya mesin rajut, sehingga rajutan bukan lagi jadi produk handmade, tapi jadi produk industri massal. Dan akhirnya para prajut handmade itu tersingkir sedikit demi sedikit, dan kegiatan itu pun menjadi suatu rutinitas seorang ibu rumah tangga atau kaum wanita di rumah untuk mengisi waktu luang. Dan seiring perkembangan zaman, merajut adalah suatu hal yang wajib dimiliki oleh wanita bangsawan di Inggris. Bagaimana rajut masuk ke Indonesia? Rajut masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dulu. Jadi pada masa zaman penjajahan dahulu itu, Belanda bawa teknik rajut ini ke Indonesia karena ya pada zaman itu wanita bangsawan itu wajib memiliki teknik rajut ya. Jadinya dia bawa nama itu kalau aku nggak salah ya sebutnya itu Brian. Karena aku juga sering berdebat sama nenek aku bilangnya ini crochet, tapi nenek aku bilang bukan crochet, tadinya Brian atau Brian. Belakangan ini rajut itu mulai tren lagi ya, Mams. Jadi dalam masa-masa keemasan lagi. Buktinya di Indonesia aja udah seluruh Indonesia mengenal rajut, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan sampai Papua. Aku tahu itu rajut sampai ke Papua karena di grup WSO atau Frikal itu ada yang berasal dari Papua, Mams. Dan sekarang udah banyak buku-buku rajut, juga banyak artikel-artikel tentang rajut di internet. Contohnya Elizabeth Zimmerman, dia seorang desainer rajut. Dia desainer rajut tersohor yang menyatakan dirinya sebagai pecandu rajutan. This is like me ya, di Instagram aku selalu kasih hashtag itu crochet addict. Banyak desainer rajut yang dari luar negeri itu sebenarnya dia mengandalkan hidupnya di dunia rajut loh, Mams. Bisa ditiru tuh, Mams. Jadi rajut jangan cuma dijadikan hobi, tapi dijadikan ladang usaha. Nah, itu sedikit info tentang sejarah rajut yang aku ketahui. Pastinya nggak akan ada yang nyangka ya, rajut itu berasal dari Timur Tengah. Dan sebelumnya aku pikir rajut itu berasal dari Eropa, bukan dari Timur Tengah. Dan nggak nyangka juga kalau pelaku rajut itu adalah laki-laki. Jadi awal mulanya dilakukan oleh laki-laki, Mams, bukan perempuan atau wanita. Oke, Mams, semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat Mams, kakak yang cantik dan ganteng, dan semoga terus berkarya, bisa memberikan inspirasi buat para prajut lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya, Mams, dan di-share videonya, siapa tahu bermanfaat untuk para prajut lainnya. Dan jangan lupa di-like, komen juga biar ramai channelnya, Mams. Oke, Camboka, see you in my next video. Bye bye.